Pak Jokowi pernah di depan saya marah, gitu kan. Jadi tahu persis ketika dia menjadi presiden dan saya menjadi ketua komisi yudisial. Dalam kesadaran semesta Jawa itu, ketenangan itu cara untuk menyerap lah, menyerap kekuasaan gitu. Cara untuk menyerap kekuasaan dan memberikan simbol gitu bahwa dia bisa menangani keadaan gitu. Saya bisa pastikan otoriter, sehingga ketika dalam perkembangannya Pak Jokowi pelan-pelan gitu mengalami melakukan proses pemusatan kekuasaan, bagi saya tidak terlalu kaget. Dia harus menunjukkan kemampuan untuk mengkonsentrasikan kekuasaan itu dengan ketenangan. Kalau dalam istilah Solo itu ada namanya gelembuk Solo. Gelembuk Solo itu merendah sambil memukul gitu. Oh. Saya pernah bicara dengan seorang Pemred, ya, Pemred Solo Pos, Pak Dani Sud singkat saya namanya. Dalam satu waktu dia dipanggil oleh Jokowi, kemudian Jokowi ini memberikan semacam kritik lah gitu, atau keberatan gitu. Pak Dani ini bilang, ya saya berpegang pada jurnalisme. 2 minggu setelah itu dipecat. Dalam satu kesempatan ada seorang jenderal gitu, pejabat penting lah di Republik ini. Pak Aidul, kira-kira kejawennya Pak Jokowi atau gurunya siapa? Belakangan ya, saya ada seorang paranormal lah ya, yang biasa menguliti dunia mistik gitu di Solo gitu, dan sangat terkenal ya, terkenal lah. Saya ketemu dia ada di lingkungan istana. Orang yang sama ya, dulu menyokong Jokowi, juga boleh dikata aktor utama dari Gibran. Siapa orang ini? Mungkin Anda bisa cari ketua KPU ya, yang sangat berperan gitu. Ketua KPU Solo yang sangat berperan. Jadi, dan dia menjadi tokoh sentral juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, di Republik ini, jika kita membaca politik sekadar partai-partai politik, angka-angka elektoral, kemudian demokrasi, dan lain sebagainya, mungkin banyak hal yang akan membuat kita gawal memahami fenomena-fenomena yang terjadi. Dalam sebuah esainya yang sudah klasik saat ini, The Idea of Power in Japanese Culture, Profesor Benedict Anderson mengatakan bahwa dalam tradisi Jawa, kekuasaan bukan sekadar mandat politik. Ia dipahami sebagai energi yang konkret yang harus dikumpulkan, dipusatkan, dan dijaga agar tidak tercerai-berai. Bila kita menguji semua itu, rasa-rasanya ada satu hal yang dalam keseharian kita masih terasa berkaitan dengan kekuasaan. Meskipun kekuasaan itu, katakanlah, sebetulnya sudah tidak lagi ajak, karena sudah tiba saatnya untuk lengser. Kekuasaan Pak Jokowi atau Joko Widodo. Ada pertanyaan, apakah kesuksesannya dalam politik dari wali kota, kemudian gubernur, dan menjadi presiden 2 kali atau 2 periode, itu tidak semata sebuah kesuksesan demokrasi, melainkan mungkinkah di sana ada warna-warna, katakan saja, tradisi mistik, dan bagaimana ia memainkan kekuasaan dalam cara Jawa. Bersama Profesor Aidul Fitri Tjada Azhari, seorang penulis buku rekonstruksi tradisi bernegara dalam UUD 45, kita akan membedah persoalan ini. Dan saat ini di Madilog memang sudah hadir beliau yang menyempatkan diri terbang langsung dari Solo ke sini, ke ruang Madilog kita. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Prof, kalau dalam kerangka cara berpikir Benedict Anderson, sebetulnya bagaimana Prof bisa melihat Pak Jokowi ini? Ya, pertama saya tuh ingat dalam satu kesempatan mungkin 6 bulan setelah Pak Jokowi menjadi presiden, saya hadir di satu forum dengan Profesor Salim Said, Pak Salim Said ya. Almarhum ya? Almarhum. Beliau bertanya, karena saya kan dianggap orang Solo. Aidul, kira-kira menurut Aidul Jokowi ini akan demokratis atau otoriter?
saya bilang dia akan jadi otoriter. Gitu. Kenapa? Dia kan berangkat dari bawah, ya, rakyat kecil melalui proses demokratik dan sampai kemudian menjadi presiden. Itu tahun 2014 ya. Saya bilang pemahamannya bukan berdasarkan proses politik modern, tapi melihat bahwa latar belakang Jokowi itu ada seorang Jawa par excellence. Ya. Ada yang lain, misalnya Soeharto. Tapi Soeharto sebenarnya sudah mengalami proses modernisasi dan pengertian dia mengalami proses kelembagaan di TNI, ya. Sehingga sebenarnya dalam beberapa hal sudah termodernkan. Tapi Jokowi ini dia tidak melalui proses politik panjang. Dan ya. Profesor tadi berani mengatakan par excellence. Iya, par excellence. Ya. Karena dia langsung itu dari orang Jawa yang orang biasa, ya, hidup dalam lingkungan Jawa, masyarakat Solo yang boleh dikatakan pusat kebudayaan Jawa. Lalu tiba-tiba mencelat dalam waktu yang relatif singkat ke pusat gitu ya. Nah, ada satu hal yang saya sampaikan ke Prof. Salim Said waktu itu. Dalam pemahaman Jawa itu, ke tradisi budaya Jawa itu, kekuasaan itu harus terkonsentrasi, ya, harus terpusat. Nah, itu berbeda dengan negara modern, pemahaman negara modern. Montesquieu ya? Ya, Montesquieu atau secara umum misalnya dalam negara modern tuh kekuasaan itu tersebar melalui setidaknya Montesquieu dan pemisahan kekuasaan. Kemudian kekuasaan itu dilihat dari pinggir, ya, dari batas-batas wilayah gitu kan. Nah, kalau di Jawa tidak, di Jawa itu dari tengah, ya. Sehingga ketika orang bicara negara dalam konteks modern dan dalam konteks tradisional Jawa itu berbeda. Orang Jawa melihat negara itu pusat keraton gitu. Kalau badai datang ingkang negoro itu maksudnya ke dalam ke keraton. Ya. Sementara kalau negara modern itu dilihat dari batas-batas teritorial. Ini negara bangsa. Jadi saya sampaikan dengan pengalaman terbatas dalam kehidupan negara modern gitu. Pak Jokowi itu sampai satu titik dia bisa menjadi menjadi seorang otoriter. Karena pemahaman kekuasaannya itu tradisional pada dasarnya, bahwa dia menggunakan mekanisme elektoral modern itu adalah itu soal lain, ya. Tetapi dalam pemahaman semesta gitu dan pemahaman kosmik Pak Jokowi dan masyarakat pendukungnya, proses modernitas ini atau proses elektoral modern ini dia hanya alat saja, ya. Jadi dan dalam kehidupan Jawa sering begitu. Ya, ini contoh yang lain misalnya ada dalam satu di Jawa di Solo itu kan banyak sekali pabrik gula. Ya. Nah, orang Jawa tidak mengenal pabrik gula atau menanam tebu, mereka menanam padi. Nah, tapi kan kepentingan kolonial ya membutuhkan pemasukan dari gula gitu, maka didorong untuk menanam tebu. Dan orang Jawa tidak mau. Sampai akhirnya dipanggil seorang antropolog gitu untuk melihat apakah sebenarnya apa yang bisa dilakukan. Akhirnya ditemukan ada tebu yang sangat dihormati. Kalau tidak salah namanya tebu wulung gitu. Kemudian proses industri yang modern itu lalu disisipi dengan selamatan. Ketika panen ada selamatan. Saya mengalami itu. Ya, masa giling ada selamatan gitu. Berdirian kalau di daerah saya. Pada dasarnya kan tidak ada kalau dalam kehidupan tradisional tidak dikenal pabrik. Iya, betul. Dalam kehidupan modern tidak dikenal itu selamatan gitu. Tapi ini proses akulturasi yang luar biasa ya. Jadi meskipun lembaganya modern, entah itu industri, entah itu negara, tapi pemahaman kosmik, pemahaman kebudayaannya tetap tradisional, dan itulah yang terjadi dalam di dalam jiwa Pak Jokowi ya, dan masyarakat pendukungnya. Ya. Jadi saya melihat bahwa Pak Jokowi waktu itu ya, pada saat itu Pak Salim Said itu berarti 6 bulan lah saya masih ingat. Karena saya diundang. Masih 2014 berarti. 2014 itu. Saya bisa pastikan otoriter, sehingga ketika dalam perkembangannya Pak Jokowi pelan-pelan gitu, mengalami proses melakukan proses pemusatan kekuasaan, bagi saya tidak terlalu kaget. Nah, tapi pada dasarnya, pada intinya, dalam tradisi Jawa itu pertama konkret kan.
Kemudian kedua, terkonsentrasi kekuasaan tuh. Dan ketiga itu, dia harus menunjukkan kemampuan untuk mengkonsentrasikan kekuasaan itu dengan ketenangan. Semakin besar ketenangan, dia bisa menyerap. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya. Kalau dalam istilah Solo itu ada namanya gelembuk Solo. Gelembuk Solo itu merendah sambil memukul gitu. Jadi pasif agresif lah namanya gitu. Jadi orang-orang Solo itu karena berhadapan dengan kekuasaan kolonial waktu yang sangat dominan gitu, dia kemudian melakukan perlawanan simbolik ya, dengan cara ya saya memang tidak punya apa-apa, tapi gitu di rumah cuma ada mobil gitu. Nah, itu pernah dilakukan Pak Jokowi ketika melawan Gubernur Jawa Tengah pada saat menjadi wali kota. Waktu itu dia diserang soal Waktu itu Bibit ya? Iya, Bibit. Dia menyerang soal pabrik es ya di Solo itu. Disebut bodoh gitu. Dia jawab, memang saya bodoh gitu kan. Jadi cara dia merenah itu tapi sebenarnya dia pada dasarnya memukul gitu ya, memukul, dan masyarakat memahami itu gitu. Sehingga dengan cepat Pak Jokowi mendulang suara dari situ. Karena memang sejalan dengan cara pikir masyarakat Jawa pada umumnya. Jadi ini bukan cuma fenomena politik, ini fenomena kultural. Dan saya melihat Pak Jokowi sepenuhnya ya, dia adalah figur politik tradisional gitu yang ada pada struktur masyarakat modern. Ini the old society in the new in the new era, in the new state ya. Tadi Prof. Aidul mengatakan bahwa bahkan dibandingkan Soeharto, Pak Harto almarhum, Jokowi ini lebih par excellence dalam urusan kejawaannya. Ya, saya ingin melanjutkan. Kalau Pak Harto dikenal sebagai seorang yang agak mistikus lah ya. Apakah Pak Jokowi juga begitu? Karena dia bahkan tadi lebih par excellence dalam soal ini. Ya, begini. Jadi memang agak kurang terlacak ya. Jadi ada dalam satu kesempatan ada seorang jenderal gitu. Ya penting dia pejabat penting lah di Republik ini. Setelah Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, dia ketemu saya dan mengatakan, Pak Aidul ini kan orang Solo. Nah, lalu ada cerita saya itu awalnya nggak dukung Jokowi. Tapi setelah saya perhatikan, lalu saya bandingkan dengan Ronggo Warsito itu, kena semua itu. Jadi bayangkan ya, elit politik itu melakukan keputusan politik itu berdasarkan pertimbangan kultural, gitu ya. Nah, dia bacakanlah semua puisi-puisi atau lari-lari dari Ronggo Warsito dan menurut Wulang Reh ya? Ya, Wulang Reh itu ya, dan menurut dia pas. Tapi saya tidak menyanggah ya. Nah, setelah selesai dia cerita banyak, ini Pak Jokowi ini boleh dikatakan satria piningit gitu kan. Dia seorang jenderal, bayangkan. Nah, dan di akhir dia bertanya, Pak Aidul kira-kira kejawennya Pak Jokowi atau gurunya siapa? Nah, di situ saya bilang, saya tidak tahu persis kalau itu ya. Tapi memang belakangan ya, saya ada seorang paranormal lah ya, yang biasa menggeluti dunia mistik gitu di Solo gitu, dan sangat terkenal ya, terkenal lah. Ya. Belakangan saya ketemu dia ada di lingkungan istana, gitu. Dan agak kaget saya ya, karena memang dia politisi, tapi juga di sisi lain dikenal sebagai paranormal. Ya. Jadi pernah ada salah satu peneliti dari Inggris datang yang studi di Inggris lebih tepat ya, sedang dia meneliti tentang mistik lah gitu di dalam tradisi Jawa. Datang ke saya, salah satu rujukannya orang ini, dan dia ada di lingkaran istana gitu ya. Jadi bukan hal sampai beliau berakhir, sampai Pak Jokowi berakhir, sampai sekarang. Mendampingi terus gitu ya. Nah, jadi bukan kalau disebutkan kejawennya kuat, saya kira ya begitu adanya ya. Nah, agak berbeda misalnya dengan Pak Soeharto ya. Pak Harto ini kan dia sebenarnya priyayi. Setidaknya dia mengambil posisi priyayi ya. Sehingga dia tuh langsung pada
rujukan-rujukan yang ya misalnya dari Mangkunegoro I gitu ya, dari ya dari keraton gitu ya. Jadi jelas gitu. Nah, kalau Pak Jokowi tidak, gitu. Dia kan orang biasa, ya. Iya. Dia bukan priayi, bukan aristokrat gitu. Sehingga itu yang membuat bagi saya, ya, itu lebih kalau disebut lebih orisinal Sebagai kejawaannya, Jawanya, ya, dia lebih otentik gitu kan, dibandingkan dengan misalnya Pak Harto yang dikonstruksi kan, dia lebih otentik gitu kan. Nah, dan yang saya ketika misalnya peristiwa-peristiwa politik berikutnya terjadi, termasuk misalnya munculnya Gibran, saya tidak terlalu kaget, ya, karena memang kecenderungan kekuasaan di Jawa, cara pandang kekuasaan Jawa kan dia mengkonsentrasikan diri, ya, gitu. Berbeda misalnya kalau di Minang, misalnya di Minang itu dia cenderung terdesentralisasi, ya. Di Minang itu kekuasaan setidaknya misalnya wilayah kekuasaan itu dibagi 3 kan, ada tiga luhak, luhak Nantigo itu kan, ada apa Agam, kemudian 50 Koto dan tanah datar gitu ya. Nah kemudian misalnya ke daerah Sulawesi ya, kita ambil misalnya Makassar ya. Makassar itu dia mengenal ada yang disebutkan Bate Salapang. Bate Salapang itu semacam DPR lah, ya, parlemen tradisional yang mewakili 9 daerah. Gitu. Atau bahkan yang lebih jelas tuh misalnya kita kalau datang ke Ternate, kita tahunya Kesultanan Ternate. Sebenarnya itu kan ada namanya ya, tapi mereka itu sebenarnya konfederasi dari 4 kerajaan kesultanan. Ternate, Tidore, Uni Emirat lah ya. Ya, Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan. Ya betul. Jadi mereka seperti apa? Bukan bergilir ya, mereka bermusyawarah untuk menegakkan kekuasaan. Kalau di Jawa tidak. Ya, di Jawa aku dia cenderung memusat. Dan karena kecenderungan pemusatan kekuasaan seperti itu, dia sangat menekankan pada pemerintahan yang efektif, bukan pada pemerintahan yang demokratik gitu. Ya, dalam sejarah Indonesia kalau kita lihat era parlementer itu lebih banyak ditandai atau didominasi oleh orang-orang luar Jawa. Tapi Minang terutama. Ya Minang ya. Tapi ketika Soekarno mulai mengalihkan sistem kepada sistem yang Jawa begitu ya, dia berubah gitu kan, cenderung menjadi konsentrik itu dan masyarakat pada umum yang didominasi oleh Jawa menerima itu. Gitu. Dan setelah itu kan kita lihat tidak banyak orang-orang, boleh dikata orang Minang lah, orang Minang berhenti gitu ya, perannya. Ya. Dan sekarang juga kalau kita melihat oposisi ya, bukan oposisi, pengkritik Jawa kan jarang sekali orang Jawa. Sebut saja siapa, orang Minang, orang Makassar gitu, orang Lampung mana gitu. Karena dalam kesadaran kosmik orang Jawa, memang kekuasaan harus terpusat gitu. Tapi itu dampaknya sebenarnya orientasi Jawa itu lebih pada pemerintahan yang efektif. Ya. Dan itu terjadi pada masa Soeharto ya. Pemerintahan Jawa itu berorientasi pada pemerintahan yang efektif ya. Dan itu terjadi pada masa Soeharto, pada masa Jokowi ya. Saya kira ya mungkin sekarang juga sama ya. Kurang lebih sama lah ya, karena meskipun Pak Prabowo itu punya darah dari Minahasa begitu kan. Tapi bagaimanapun kan figur bapaknya ya dominan ya, sangat dominan gitu dan meskipun dia latar belakang sosialis. Nah, menarik sosialis ini ya, tahun 98 saya ketemu dengan ketua PSI penggantinya Sultan Syahrir, namanya Subadio Sastrosatromo. Wow, ya, Pak Badio. Pak Badio saya ke rumahnya. Guntur 45 biasanya. Iya, saya ke rumahnya di Klaten itu dia. Yang menarik bukan apa-apa saya melihat perilaku. Dia memperingati 70 tahun itu dengan nanggap gamelan Jawa. Bagi saya luar biasa karena bagi saya sosialis itu ke barat-baratan. Iya, betul. Gitu kan, tapi dan dia mengatakan di dalam bukunya bahwa dia sangat memuji Pakubuwono X gitu ya. Sangat memuji Pakubuwono X sebagai peletak Indonesia. Gitu. Jadi bagi dia ada 5 orang yang meletakkan Indonesia itu. Pakubuwono X, kemudian
Hamengkubuwono IX, 9? lalu Soekarno, Hatta, Sahrir gitu. Iya, 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 iya. Nah, Pakubuwono X itu lebih tua ya, dan dia meletakkan dasar-dasar Indonesia secara simbolik. Misalnya menurut Soebardjo itu, Pakubuwono itu waktu itu kan Keraton Solo ya, Iya. Keraton Surakarta maksud saya. Dia kan tidak punya pasukan, Iya. karena setelah kalah perang Diponegoro kan dari 4 kerajaan yang ada di Forsen London namanya, di 4 wilayah kerajaan itu hanya 1 yang boleh punya pasukan, Mangkunegara, yang lainnya kan tidak boleh. Tapi yang dilakukan oleh Pakubuwono X itu perlawanan simbolik. Dengan? Salah satunya misalnya dia melindungi Budi Utomo dan Sarekat Islam. Oh, iya. Salah satu dengan cara menunjuk anaknya Putra Mahkota gitu menjadi penasihat Sarekat Islam. Dengan cara itu maka Sarekat Islam terlindungi. Iya, iya, iya. Nah, maka kalau datang ke Solo itu ada satu monumen, monumen Tugu Lilin yang dibangun oleh Pakubuwono X. Itu sebenarnya semacam penanda bahwa Indonesia menemukan gitu ya, menemukan harapan baru gitu, dengan organisasi-organisasi modern gitu yang waktu itu dilindungi oleh Pakubuwono sebagai penguasa tradisional. Ya. Sisi lain misalnya dia melakukan perjalanan sampai ke Ambon ya, untuk berziarah atau ke Maluku ke Ambon berziarah ke Pakubuwono IV yang terlibat dalam perang Diponegoro gitu. Dan ini menunjukkan perlawanan simbolik bahwa dia mendukung perlawanan Diponegoro. Lalu dia dalam melakukan perkawinan kalau tidak salah dengan putra Hamengkubuwono, putra Raja Jogja gitu. Dan di situ rakyat berkumpul gitu ya, menyambut itu seolah-olah dia menjadi raja gitu. Sehingga Belanda marah dia gitu. Dianggap raja. Satu lagi dia melakukan incognito perjalanan sampai ke Cianjur. Karena memang wilayah Keraton Surakarta itu kan setidaknya sampai ke batas-batas Parahyangan. Nah, dia datang ke situ, Belanda juga agak sewot gitu, merasa terganggu. Dia menunjukkan bahwa sudah lahir satu era baru gitu. Era yang menandai kebangkitan masyarakat Jawa waktu itu ya, dalam bentuk nasionalisme. Ya, setelah kekalahan Diponegoro gitu. 1830 ya. 1830 dan kekalahan Diponegoro itu kan kekalahan pertama kali sepanjang sejarah kekuasaan Jawa. Lebih dari 1000 tahun Jawa itu selalu menang, tapi untuk kali itu maka dia kalah dan konon katanya mengalami proses. Nah, disitulah proses penghalusan ya, kemudian ada demoralisasi orang Jawa gitu. Tapi bangkit lagi ya. Bangkit lagi setelah itu. Tadi Prof mengatakan bahwa kalau Soeharto itu bagaimanapun dia mencitrakan dirinya sebagai seorang priayi. Iya. Ya. Kalau misalnya kita ambil tipologi Clifford Geertz ya, kan ada priayi, santri dan abangan. Priayi tidak, Jokowi. Apakah santri juga kelihatannya tidak? Apakah bisa dikatakan bahwa kekuasaan Jokowi adalah kekuasaan abangannya Jawa? Ya, jadi Jokowi itu kalau orang kita di Solo lah tahu gitu ya. Ketika dia bergerak mulai dari pilkada gitu, kemudian ke DKI sampai ke jadi presiden, itu kan tim dalam tanda kutip dari lapisan abangan, lapisan abangan. Sebagian kalangan kiri gitu yang memang punya latar belakang kultural abangan. Nah, dan lapisan abangan ini kan dari secara politik dia kan basis pendukung PDIP, gitu kan. Nah, jadi ketemu di situ. Nah, Jokowi memang dari lingkungan itu pada dasarnya ya. Dan dia selalu mencitrakan wong Cili hidup lahir di pinggir kali gitu kan. Ya memang daerah Banjarsari itu daerah itu gitu ya. Jadi kalau saya lihat kepada kehidupan masyarakat Jawa atau setidaknya masyarakat Solo ya, tipologi abangan, kemudian santri, priayi itu masing-masing dia berjalan
dengan sekat ya, dengan sekat masing-masing dan ada kebanggaan. Di antara masing-masing? Iya. Oh, Misalnya orang Abangan ya, Abangan kan sering dikatakan atau kalangan penganut kepercayaan mengatakan Abangan ini kan sebenarnya orang Islam pada dasarnya. Tapi dia tidak taat ya. Kalau kalangan santri menyebut Islam KTP gitu kan. Dia melaksanakan kebudayaan Jawa dan dia bangga. Ya. Misalnya untuk sebagian mereka biasa dengan mabuk gitu ya, mendem gitu, bangga gitu dengan itu ya. Agak sulit ya. Saya punya di kampung saya itu ada beberapa orang gitu yang pada umumnya kan santri, tapi ada beberapa orang yang bertahan dengan tradisi Abangan gitu. Dan dia bangga dengan itu gitu. Jadi ini bukan bukan sekedar tipologi biasa, tapi ini di dalamnya memang ada satu kebanggaan kultural ya. Nah dalam konteks kalau saya lihat dalam masyarakat Jawa pada dasarnya ketika masuk ke dunia kepartaian modern ya, itu mereka ini kan masyarakat Abangan ini kan lapisan terbesar, betul ya lapisan terbesar. Dan di sisi lain kalangan priayi ini juga tidak sepenuhnya punya akar pada masyarakat Abangan. Ya. Dia seperti dunia terpisah. Karena begini, misalnya menarik dalam kehidupan demokrasi ya. Desa di Jawa itu sudah lama, kurang lebih sejak tahun 1815 sebenarnya. Ketika Raffles mulai mencangkokkan pemilihan langsung ya. Jadi pemilihan lurah itu kan langsung. Sudah lama. Betul. Dan itu terjadi di Jawa, meskipun itu dicangkokkan oleh Raffles ya, karena sebelumnya tidak seperti itu. Tapi artinya masyarakat desa, lapisan bawah gitu, itu sudah terbiasa dengan itu. Tapi kalau di priayi kan tidak. Di priayi tetap dia ya monarkis gitu ya, dia berdasarkan hereditary, berdasarkan keturunan gitu. Jadi ini seperti dua dunia yang tidak tersangkut. Tidak tersangkut. Nah saya melihat ketika muncul partai-partai modern gitu. Yang menarik adalah muncul figur yang menyatukan dua ini ya. Dua kebiasaan ini ya. Sebutlah misalnya PDIP. PDIP itu bagi saya menarik. Saya pernah agak mengkritik seorang tokoh gitu yang sangat kuat menentang Orde Baru ya. Di Solo? Nggak, di Indonesia lah ya. Ya. Dan dia pernah dipenjara gitu sama Orde Baru. Saya bilang Anda masuk PDIP aneh juga sebenarnya. Itu kan strukturnya tradisional. Siapa? Pak Sri Bintang? Bukan. Ya, dia strukturnya tradisional. Ya, struktur tradisional, tetapi dia bagaimana Anda bisa memberikan melegitimasi struktur tradisional? Ada Pak Bu Mega kan sebenarnya, itu struktur tradisional. Tapi saya pahami bahwa yang punya masa itu kan Bu Mega. Gitu. Nah ini kelompok-kelompok kritis, lapisan-lapisan intelektual ini kan nggak punya massa. Dia butuh patron dari Bu Mega. Nah Bu Mega menyatukan itu, ya. Jadi masa dua lapisan kultural yang tidak bertemu gitu ya, yang kemudian disatukan oleh figur Bu Mega. Dan bagi saya itu menarik ya. Saya tidak tahu apakah bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tapi bagi saya kembali pada kasus Jokowi ya. Sayangnya Pak Jokowi dalam fase terakhir dia tidak berhasil mengkonstruksi itu. Ya. Jadi dia bertahan pada memanfaatkan relawannya gitu ya. Padahal sebenarnya kan dia bisa mempertahankan kehadiran misalnya di PDIP terus menerus lah. Ya, tapi ini soal pilihan politik ya. Tadi Prof mengatakan bahwa kekuasaan Jawa itu pada sisi-sisi tertentu, pada titik tertentu bisa menjadi sangat otoriter. Titik-titik apa? Terutama misalnya kalau kita mengambil contoh Jokowi. Ya begini ya, kekuasaan jadi begini. Ada seorang guru besar ya yang sangat terkesan dan bukan cuma satu. Bagaimana Pak Jokowi sangat tenang menghadapi berbagai hujatan. Gitu. Tapi saya tahu persis Pak Jokowi pernah di depan saya marah, gitu kan. Jadi tahu persis. Tahun-tahun berapa tuh? Ya, ketika dia menjadi presiden dan saya menjadi ketua komisi yudisial, kan Anda bisa tahu kan. 2016-an lah gitu ya. Ya. Okay. Jadi saya tahu bagaimana Pak Jokowi marah.
Ya bagaimana dia mencitrakan di publik tenang gitu. Iya. Nah, dalam kesadaran semesta Jawa itu, ketenangan itu cara untuk menyerap lah kurang lebih, menyerap kekuasaan gitu. Cara untuk menyerap kekuasaan dan memberikan simbol gitu bahwa dia bisa menangani keadaan gitu. Nah, dan sebenarnya dengan cara itu pada dasarnya dia tengah mengkonsentrasikan seluruh kekuatan gitu. Dan itu mulai terlihat sebenarnya. Ya, satu, Pak Jokowi saya melihat Pak Jokowi itu kalau bisa disebut seorang pembelajar politik ya yang otentik betul gitu dan punya kecerdasan yang luar biasa. Nah, dia kan bukan dari aktivis ya. Dia pedagang biasa, pedagang orang-orang Jawa bilang bakul ya. Bakul kayu, mebel gitu. Tapi dengan cepat belajar dan dengan kecerdasan yang luar biasa, tetapi dengan kesadaran bukan kesadaran modern, kesadaran tradisional. Ya. Nah, dengan kesadaran seperti itu dia kemudian ini mengkonsentrasikan kekuasaan, lama-lama konsentrasi kekuasaan. Jadi pada titik mana itu ya sebenarnya lebih pada pada pertimbangan secara personal begitu ya dari masing-masing ketika dia melihat ada peluang untuk mempertahankan kekuasaan terus-menerus. Ya, dalam kesadaran dia begitu. Kan agak berbeda misalnya dengan kita yang terbiasa dengan cara berpikir modern ya. Ada pembatasan kekuasaan Betul. Itu tidak berjalan pada masyarakat secara umum. Betul. Nah, jadi ketika dia melihat ada peluang ya. Dan saya mendengar yang menarik misalnya saya pernah bicara dengan seorang Pemred ya, Pemred Solo Pos. Pak Dani Sud singkat saya namanya. Dalam satu waktu dia dipanggil oleh Jokowi, kemudian Jokowi ini memberikan semacam kritik lah gitu atau keberatan gitu. Pada saat Jokowi masih sudah menjadi wali kota. Ya. Kenapa berita-berita Solo Post itu tidak pernah positif atau banyak yang tidak positif gitu. Pak Dan ini bilang, ya saya berpegang pada jurnalisme, harus memberitakan bad news, it's good news. Dan beritakan apa adanya kan. Ya kurang lebih hampir 2 jam konon kata aja tidak berdebat bicara. Sampai akhirnya ada ungkapan ya sudah kalau begitu kita putus saja hubungan. Kata Pak Jokowi? Ya, dengan Pemkot gitu. Oh. Selesai 2 minggu setelah itu dipecat. Pak Raninya itu kan. Jadi luar biasa kan. Jadi dia sudah melihat kekuasaan itu ya pada saat dia mulai melihat kekuasaan, memegang kekuasaan, secara perlahan-lahan dia kemudian dengan kesadaran tradisional dia menumpuk gitu. Itu berbeda misalnya dengan sebutlah seperti yang punya pergaulan yang lebih luas ya. Pak Habibie gitu ya. Itu kemudian siapa Gus Dur gitu ya. Bahkan Bu Mega gitu kan karena dia punya pergaulan modern juga gitu. Nah, kalau Pak Jokowi kan tidak. Bagi saya dia menariknya dia orang Jawa sepenuhnya. Ini ada hal yang menurut saya menarik. Mengapa misalnya Jokowi pada tahun-tahun akhir pada satu perayaan 17 Agustus yang orang-orang pakai baju seperti karnaval itu, dia memilih pakaian yang dipakai Amangkurat I, yang mana menurut sejarah dia adalah seorang raja yang keji. Iya betul. Ya ada 2 kemungkinan, dia bisa memang tidak tahu memang atau memang dia punya pesan ya. Walaupun sebelum itu saya ingin bicara soal sikap politik perilaku politik seperti ini. Jadi dalam satu kesempatan saya diundang ke forum PDIP ya di Jawa Tengah, bicara sebertiga dengan Ganjar, Pak Jokowi dan saya. Gitu. Itu artinya di panel gitu? Enggak, ngobrol bertiga gitu kan, ngobrol bertiga ya, ngobrol santai lah. Nah, bicara soal Soekarnoisme segala macam biasa bicara aktivis. Pak Jokowi mengatakan wah saya nggak tahu apa-apa lah kurang lebih. Pak Idul kok udah tahu banyak soal Soekarnoisme gitu. Ya kita kan baca Pak gitu kan. Nah, dari situ saya bisa menangkap secara pemahaman ideologisnya kurang. Jadi lebih pada
aspek kultural begitu ya Iya, yang iya, iya. muncul itu, jadi kesadaran kultural. Nah, itu juga saya kira yang mendorong karena dia tidak punya preferensi ideologis. Oh, tidak Pak punya Jokowi pilihan ya? tidak punya pilihan, dia Iya. motif politik, politik personal gitu yang berdasarkan dari pengalaman dia merasa bahwa dia bisa memperoleh kekuasaan dengan cara ya melalui proses pemilu dan seterusnya gitu. Tapi tidak ada preferensi ideologis. Ya kalaupun misalnya dia punya apa ya, punya program-program yang Mhm, populis gitu, mhm, saya kira bukan semata-mata dirinya, tapi itu ada tim ya. mhm. Tapi pilihan-pilihan politiknya kan tidak ideologis. Terus Iya. kedua, soal baju misalnya ya. Kalau memang paham soal nasionalisme, Mhm. contoh teladan yang paling baik kan Bung Karno. Bung Karno tidak pernah pakai baju Jawa. Iya, iya, betul. Cuma dalam foto itu dia cuma sekali ya, Pakai ketika bendo dia ya? SMA, apa namanya, Mulo ya, Iya, iya, iya. waktu di Surabaya. Tapi setelah itu kan dia selalu Pakai pakai itu ya? Betul, betul. kopiah dan bajunya itu khas Perang Dunia Pertama Iya, sebenarnya iya, kan. iya, iya. Dan dia itu mencitrakan Indonesia Iya, gitu ya. Lain dengan Soeharto. Soeharto menjadi Jawa sekali ya. iya. Saya ingat ucapan cerita masih Profesor Salim Said gitu ya. Mhm. Jadi dalam satu kesempatan ketua P3 Pak Aceh itu Ismail Hasan Ismail Muchtarip. Muchtarip itu kesulitan untuk menghafal nama-nama gedung di MPR. Oh. Gedung MPR kan Gerasa Paripurna. Iya, Saya iya, aja nggak iya, hafal iya, ya. iya, iya. Nah, waktu itu dia ada undangan, itu kita harus kumpul di gedung wuri-wuri apa gitu. Nah, setelah reformasi Iya. ya, sehingga saya Pak Salim saya dia mengusulkan agar nama gedung itu digubah. Coba. Maka sekarang namanya Gedung Nusantara 1, Nusantara 2, Nusantara 3. Iya, 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 betul. Karena memang itu kan proses Jawanisasi. Iya, Ya. iya. Terus ada cerita Pak Salim Said ketika Pak Mokhtar menjadi menteri, saya kurang Mokhtar tahu, Kusumaatmadja. Iya. Kusumaatmadja menjadi menteri gitu. Saya tidak tahu apakah menteri kehakiman atau menteri luar negeri ya. Dia undang wartawan. Terus kata Pak Salim Said kan seorang wartawan ya. Coba lihat kata Pak Mokhtar, ada yang berubah nggak di sini di ruangan ini, kantor ini? Pada bingung, nggak ada. Ya. Ini lihat Sunda semua. Oh, kata Iya, Muchtar ya. iya. Jadi ada semacam perlawanan Iya, iya. terhadap proses Jawanisasi. Tapi kalau Jokowi ini kan tidak punya preferensi. Sebenarnya dia hanya menampilkan bahwa dirinya gitu ada penguasa. Iya, Gitu. iya. Jadi kesadaran kulturnya kesadaran ya bagi saya otentik betul Iya. sebagai masyarakat Jawa yang berbeda dengan Soeharto yang priayi gitu ya, Iya, iya. aristokrat. Iya. Jokowi ini kan orang biasa. Sehingga pengenalan terhadap nilai-nilai aristokrasi dia tidak punya. Ya. Misalnya ketika menikah anaknya gitu menggunakan kereta kencana itu kan tidak bisa sembarangan gitu. Harusnya memang dari keturunan keraton atau Iya. aristokrat gitu. Dia tidak paham itu. Oh. Atau mungkin ini, itu sebagai sebuah kalau di lingkungan saya kan balas dendam sejarah terhadap masa lalu gitu. Iya, Apa iya gitu? boleh iya begitu. Tapi saya melihat dia ingin menunjukkan bahwa saya berkuasa gitu. Ada simbol-simbol politik yang dia sampaikan kepada publik, mungkin juga kepada lawan politik. Saya yang berkuasa gitu. Iya. Yang tadi belum dijawab, Prof. Mengapa beliau, Pak Jokowi ini, memilih memakai pakaian Amangkurat I? Iya, ada banyak tafsir kultural kalau di situ ya. Iya. Ya memang kalau memang dia sadar betul, itu kan Amangkurat I adalah seorang Bengis lah. raja yang bengis gitu ya, Bengis, iya. bahkan pernah membunuh ulama. 6.000 ulama Iya. dalam 30 menit Iya, kalau dan menurut 30 saya. menit. Gitu. Dan sebenarnya ini juga konflik kultural juga pada waktu itu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kemunculan Mataram ya, itu kan perlawanan dari kaum masyarakat Jawa pedalaman gitu terhadap Demak. Oh iya, betul. Nah, Demak itu kan dia Islam Puritan lah sebutnya kan. Kemudian ada figur yang cenderung akulturatif gitu, seperti figur misalnya Sunan Kalijogo, dan ada figur yang setengah mitos gitu, Syekh Siti Jenar. Siti Gitu Jenar, ya. iya. Tapi memang
juga dari sisi ekonomi sebenarnya basis ekonominya berbeda. Demak itu basis ekonomi perdagangan. Nah, pedalaman itu basis ekonominya Pertanian, ya. agrikultural. Pada saat Malaka dikuasai Portugis, Demak kehilangan basis ekonomi, ya, dia melemah. Betul. Kemudian menguatlah bagian selatan, gitu. Muncul Pajang dengan basis ekonomi pertanian, perdagangan beras, gitu. Dan kemudian Pajang berganti menjadi Mataram. Akhirnya dia menjadi sangat kuat karena praktis kan ekonomi Nusantara tertutup. Dia tidak lagi terintegrasi pada perdagangan internasional, tapi menjadi perdagangan interinsuler, perdagangan antar pulau, dan kekuatan Jawa kan pada perdagangan beras. Dari situ Mataram, ya. Nah, tapi menariknya bahwa kalangan di selatan kan tidak Puritan. Tidak Puritan. Dia punya lapisan-lapisan kultural yang Hindu, gitu ya. Bahkan mungkin Jawa Prahindu, ya. Jadi kalau misalnya di Solo, di Lawu itu, di Gunung Lawu, itu ada 2 candi yang agak unik, ya. Candi Ceto sama Candi Sukuh. Ya, kalau Candi Sukuh misalnya kita bisa melihat ada patung yang memegang, maaf ya, penis besar sekali. Gitu. Lingga itu ya? Lingga gitu kan. Nah, ketika muncul lingga gitu kan, itu kan Prahindu. Dan candi itu dibuat setelah Hindu runtuh. Gitu. Setelah Majapahit runtuh, itu candi baru. Tahun 1400 500-an saya. Ya. Ini perlawanan. Nah, munculnya kasus Amangkurat itu kan sebenarnya konflik kultural, ya, antara kelompok, ya boleh dikata Islam, ya. Selain ada motif-motif politik pasti, ya. Ini konflik kelompok Islam pedalaman gitu melawan Islam Puritan, dan sejak itu konon katanya, ya, kemudian para pemuka ulama itu kan menyebar di pedesaan, itu yang membuat pesantren itu adanya di pedesaan, tidak pernah di kota. Pesantren itu kembali ke kota ketika Pakubuwono X. Dia membuat satu pesantren Mambaul Ulum, ya. Dan itu dengan jelas sekali dibuat untuk melawan Kristenisasi. Karena waktu Pakubuwono X, ya. Jadi dia mengatakan, saya tidak ingin orang Jawa keluar dari Islam, gitu. Dan dia dirikan Mambaul Ulum. Mambaul Ulum sampai sekarang masih ada. Dan salah satu alumninya pernah menjadi Menteri Agama, ya. Saya agak lupa namanya. Menteri Agama, dan sangat progresif lah, ya, gitu. Siapa ya? Zaman Soeharto, saya agak lupa namanya. Dia pesantren Mambaul Ulum, ya. Gitu. Nanti bisa diingat lagi, ya. Jadi baru kembali ke perkotaan, ke perkotaan itu. Dia walau di sana memang ada jam saren, di Solo segala macam gitu. Tapi pada dasarnya kan meminggir, ya. Itu berbeda misalnya dengan pesantren atau pusat-pusat pengkajian Islam di Melayu, tanah Melayu, yang adanya di perkotaan. Gitu. Jadi ini ada konflik kultural, dan saya kira kita bisa mengatakan itu terlalu lama gitu. Tapi bagi saya tidak. Saya hidup di desa. Gitu. Hidup di desa yang ketika selesai tarawehan itu, ya, masih menggunakan bahasa Jawa. Jadi ada nadoman Jawa, gitu kan, masih terasa, ya. Kesadaran masyarakat tradisional yang hidup pada struktur modern, gitu. Mungkin bisa kita katakan bahwa pada saat beliau memakai itu, tidak ada satu orang pun di sekeliling beliau yang mungkin tidak paham. Tidak paham, ya, saya kira. Dan banyak yang bukan orang Jawa juga. Tapi kalau orang Jawa saya kira paham. Tapi orang Jawa kan tidak mengungkapkan perasaan itu tidak terbuka. Dia cenderung pasemon. Pasemon tuh dengan dengan raut muka, gitu, kan, dengan sikap. Jadi ada, kalau dalam bahasa ilmu linguistik itu kan semacam tindak tutur. Jadi bukan dengan tutur tapi dengan tindakan. Nah, tindakan itu kadang-kadang
kita harus pahami dari politik orang Jawa. Ya. Nah, Prof, ini Prof pernah menyinggung bahwa dulu ada aktivis 98 yang melihat Jokowi ini sebagai sebuah eksperimen politik dan kemudian katakan saja membenchmarknya untuk Erdogan dan siapa waktu itu ya? Ya Erdogan. Ahmadinejad. Ya, dan Ahmadinejad. Jadi setelah reformasi ya, kemudian muncul, seingat saya masih dalam konteks Undang-Undang 32 2004 gitu ya. Undang-undang ini ya apa? Pilkada Pemda. Pemda, iya Nah, betul. itu kan untuk pertama kali muncul pemilihan kepala daerah secara langsung. Ya, kembulah kita aktivis 98 ya, aktivis selama itu. Sekarang udah lama mereka, udah tua. Nah, salah satu perbincangannya menarik adalah kita coba eksperimen, ya. Bagaimana ada seorang presiden yang berasal dari wali kota gitu. Karena di Turki bisa tuh. Iya. Erdogan ya. Di Teheran bisa, di Iran bisa, Ahmadinejad itu. Cuma waktu itu saya sebenarnya tidak sepenuhnya terpikir ya, karena saya kalau S3 waktu itu. S3 jadi agak luput. Ternyata teman-teman bilang itu Pak Jokowi eksperimen terbesarnya gitu. Dan Jokowi memang berhasil betul-betul dari bawah kan. Dia orang biasa gitu. Menang pilkada, kemudian dikonstruksi terus-menerus melalui media gitu ya. Betul. Dengan korban tadi seperti Pemred Solo Post gitu ya. Sehingga pemberitaan waktu itu juga saya heran kok pemberitaan positif terus gitu ya. Padahal saya tahu misalnya ada beberapa isu ya, misalnya isu korupsi ada, tapi tidak muncul gitu ya. Nah, terus berlangsung sampai jadi presiden. Saya kira kalau disebut eksperimentasi sangat baik ya. Cuma yang kita tidak bayangkan bahwa figur Jokowi bukan figur demokratik gitu. Ya, dia menunggangi gitu gelombang demokrasi. Ini real bahwa kelompok 98 ini kemudian katakan saja menjadikan Jokowi mendukungnya sebagai sebuah eksperimentasi politik. Kalau disebut secara resmi 98 tidak ya, karena saya yakin saya tahu di teman-teman saya ini ya, dia terkoneksi dengan satu kelompok saja gitu ya. Bahkan ada elit politik yang mendukung gitu ya. Apakah tahu elit politiknya tahu apakah elit politik menyadari atau tidak gitu. Tapi ungkapan itu keluar terus gitu dan kita sadar. Jadi ketika muncul gitu. Ini semacam eksperimen politik. Dan ya berhasil memang ya. Figur Jokowi bisa digunakan untuk menjadi ya kalau disebut bukan imitasi ya. Semacam kalau dalam ini semacam isomorfisme gitu, politik ya dari Iran dan Turki ya. Jadi saya kira menarik dari sisi ini ya. Coba yang kita tidak bayangkan itu adalah mungkin sama dengan Erdogan ya. Erdogan juga sebenarnya tampil menjadi ya otoriter juga pada dasarnya kan. Dia mengkonsentrasikan kekuasaan. Walaupun memang dalam banyak hal situasi di Turki karena setelah ada kudeta tahun 2006 atau 2016 ya. 2016 ya. Nah, mungkin dorongan ke arah situ sangat kuat ya. Prof, ini kan setelah Pak Jokowi ini selesai, beliau mewariskan begitu banyak persoalan. Apakah itu tidak disadari oleh basis-basis pendukungnya? Atau bagaimana? Atau misalnya Pak Jokowi tetap memusatkan kekuasaan dengan cara ini sebagai salah satu bentuk cara dia untuk mencoba, katakan saja, menebus masa lalu dengan mencoba mencari-cari cara untuk keluar dari persoalan besar yang dia timbulkan semasa dia memerintah. Begini, saya kira Pak Jokowi masih tetap seorang politisi ya, bahwa dia tidak punya kekuasaan ya, dan bagi saya orang Jawa, bagi teman-teman di lingkungan Jawa itu,
dia agak menyimpang gitu kan, harusnya kalau selesai menjadi ini tuh dia selesai menjadi penguasa dia Ke Prabon ya. Madeg Mandek Pandito Pandito ya. ya. Jadi dia menyingkir dari kekuasaan kemudian ke kehidupan sosial gitu, bahkan spiritual ya. Tapi dia kan punya warisan yang harus dia pertahankan, harus dia rawat dari kekuasaannya itu Gibran. Nah, mau tidak mau. Bahwa kemudian muncul persoalan-persoalan besar ya, nah, banyak lah ya. Saya kira persoalan-persoalan yang muncul itu itu warisan dari kecenderungan otokratik ya, kecenderungan konsentrik kekuasaan gitu yang mengakumulasikan semua sumber daya kekuasaan ke dia gitu. Dan saya tidak bisa menebak memastikan bahwa dia sadar atau tidak ya. Tapi misalnya soal utang ya. Di lingkungan Pak Jokowi itu kan utang itu kan biasa dilakukan oleh negara lain juga. Ini kan belum sampai seperti Jepang lebih dari 100% gitu kan. Itu kata mereka ya? Iya, 30%. Kita kan hampir 30%, jadi masih wajar gitu. Dibandingkan aset kita gitu. Jadi gambarannya selalu begitu. Jadi memang biasa saja. Terus apalagi soal korupsi gitu kan. Soal korupsi kan bukan Pak Jokowi tidak melakukan korupsi. Yang melakukan korupsi kan bawah gitu kan. Di bawah gitu. Jadi ini dibuat oleh sistem, bukan oleh Pak Jokowi gitu. Sistem politiknya Pak Jokowi tidak bertanggung jawab gitu. Apalagi IKN misalnya. IKN ini kan juga menarik bahwa saya kadang-kadang melihat IKN itu seperti perpindahan dari Kartasuro ke Surakarta gitu kan. Iya. Jadi ketika Kartasuro itu dibakar habis-habisan, kemudian pindah ke Surakarta. Dan ini menandai era baru ya. Tapi menariknya tetap dipusatkan ya. Dia tidak modern juga. Beda misalnya ada pemahaman misalnya di Jerman ya. Itu kurang lebih kan ada ibu kota tuh agak banyak, bukan di satu ya, tersebar gitu kan. Di tempat lain juga tersebar gitu. Ini kan tidak dipusatkan juga pada dasarnya gitu, dan menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak berubah gitu. Nah, jadi bagi saya tidak bisa memastikan apakah dia sadar atau tidak gitu, tapi memang dia tetap menjadi sebagai politisi yang ada kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan meskipun tidak langsung, sekarang lewat anaknya gitu. Dan begini juga ya, kalau kita pahami dalam cara pandang Jawa, figur pemimpin itu kan tidak dilihat dari kapasitas, tapi dari kasekten gitu, dari aspek kesaktian gitu ya, dari kesaktian. Jadi kalau misalnya dia terpilih seperti Gibran, Anda jangan lihat kapasitas. Memang sudah kehendak semesta ya begitu saja. Kehendak Tuhan begitu. Dan dia pemimpin. Dan dia akan diberikan perlahan-lahan gitu ya, kemampuan untuk memimpin gitu. Nah, ini saya ketemu dengan satu dua profesor yang kagum dengan Gibran. Iya. Mungkin agak mengherankan ya. Yang mengatakan Gibran itu punya kemampuan untuk ya, dalam tadi saya sebut Gelembung Solo itu ya, merendah gitu ya. Dengan bahasa yang agak ini pura-pura bodoh gitu kan. Itu kagum dan itu mewarisi betul bapaknya. Dan dia yakin bahwa perlahan-lahan Gibran mampu memahami punya kemampuan politik, memahami persoalan gitu. Ya hanya tinggal waktu saja. Dan dari situ kan kesadaran tradisional bahwa kekuasaan itu dari atas gitu, diberikan dari atas gitu, dan dia konkret tunggal kepada dia, nanti kekuasaan itu kemudian yang lain terserap kepada dia. Dengan cara apa? Dengan cara ketenangan jiwa saja. Jadi harus tenang. Bisakah pemikiran seperti itu kita hidupkan di milenium ketiga saat ini, ketika segala sesuatunya berjalan rasional? Saya tidak begitu yakin apakah kita rasional juga. Karena kan ini media yang berkembang di kita kan media bukan literasi, tapi media visual gitu ya. Saya di dunia perguruan tinggi mengalami betul bagaimana kesulitan mengajar anak sekarang. Ya.
Ya ketika misalnya harus melakukan eh, semacam karya kreatif gitu ya, bikin video, bikin apalah, dia bagus sekali. Iya. Tapi harus ketika membuat tulisan, ya, atau bahkan membaca tulisan dia tidak mampu. Oh. Dan itu luar biasa. Dan itu bukan keluhan dari saya saja. Banyak kalangan dosen perguruan tinggi yang mulai merasakan itu. Jadi saya tidak begitu yakin. Artinya begini, dunia kesadaran tradisional, itu kesadaran lama itu, ya, itu terpelihara karena tidak ada literasi, ya. Dia terpelihara melalui medsos gitu, yang yang durasinya pendek gitu kan, visual dan seterusnya. Dan masyarakat bawah memahaminya dari sudut itu, tidak dari yang lain, tidak dari literasi. Apalagi sekarang wacana politik kan tidak ada, ya. Yang ada adalah gimmick gitu. Jadi saya tidak yakin, ya. Kalau saya mengatakan, kalau ditanya misalnya jujur, apakah misalnya Pak Gibran bisa menjadi presiden? Bisa. Kalau melihat masyarakat kita seperti ini. Jadi masyarakat kita sendiri memang tidak rasional, ya, termasuk tidak rasional ketika mereka memberikan pilihan siapa yang akan menjadi pemimpin. Jadi mereka. Gini, saya punya pengalaman di tahun 99, saya itu menjadi Panwas. Waktu itu namanya Panwas ya, di tingkat provinsi. Waktu itu kita khawatir Indonesia ini akan seperti Yugoslavia. Karena kan pemilu pertama pasca otoritarian. Semua khawatir. Dan saya waktu itu membaca ya, mayoritas lah. Indonesia akan pecah, Indonesia akan pecah, Indonesia akan pecah. Balkanisasi. Iya, Balkanisasi gitu. Saya ke bagian daerah Solo keliling lah gitu. Pada hari H-nya gitu, saya kaget. Semua orang tuh datang ke TPS ya, menggunakan baju bagus, pagi-pagi sudah mandi segala macam. Dan mereka happy saja, mereka senang saja gitu. Dari situ kemudian kita diskusikan dengan teman-teman, ini nampaknya kesadaran politik kita dalam elektoral, kesadaran elektoral kita tuh melihat pemilu itu seperti kenduri. Hajatan gitu. Kalau di desa hajatan itu harus didukung semua. Jadi semua pihak harus nyengkuyung misalnya, harus mendukung. Karena kalau gagal yang malu semuanya, satu kampung. Gitu. Jadi mereka tidak peduli hasilnya. Tapi hajatan harus sukses. Nah, ini juga saya kira yang terjadi sekarang. Jadi mereka tidak peduli hasilnya seperti apa ya. Selama tidak sukses ya. Seperti sukses. Pemilu kita sukses kan? Sukses. Tidak ada masalah. Orang bisa menuduh prosesnya macam-macam lah. Tapi kan sukses. Kemarin itu saya di kampung, saya tinggal di kampung ya, kampung Jawa. Ya tahulah ada seorang cerita bahwa ada pembagian bansos segala macam. Tapi semua orang waktu di kampung ya ada banyak yang milih Gibran begitu ya. Kalau disebutkan mau kapasitas segala macam, mereka nggak peduli kan, mereka melihatnya figur itu kan pertama ada Jokowinya. Tapi yang saya melihat seluruh lepas dari itu semua, yang penting sukses gitu. Eventnya sukses. Gitu kan. Dengan kata lain, Pak Jokowi melihat ini, kemudian tanpa mempertimbangkan kapasitas putranya dan tanpa mempertimbangkan meritokrasi, beliau menjalankan apa yang garis Jawanya. Iya. Saya kira saya tidak tahu apakah tim penasihatnya memahami itu ya. Tapi kan dia mempersiapkan lama sekali. Ya. Dan orang yang sama ya dulu menyokong Jokowi di tahun 2004 ya sampai jadi presiden itu juga boleh dikata aktor utama dari Gibran. Ya, bayangkan dulu gambaran demokratik gitu, sekarang kecenderungannya bukan demokratik ya, kecenderungannya ya menjadi pemusatan kekuasaan juga. Siapa orang ini kalau boleh kami tahu? Pelaksana pemilu lah ya, pelaksana pemilu waktu itu di Solo gitu. ya, Di Solo. Pak Bambang. Bukan. Oh iya.
mungkin Anda bisa cari ketua KPU ya, Iya, iya, ya, iya. yang sangat berperan gitu. Iya. Ketua KPU Solo yang sangat berperan. Jadi dan dia menjadi tokoh sentral juga gitu. Nah, ketika Gibran naik juga saya banyak juga didekati untuk mendukung Gibran gitu. Nah, alasan ya ini pasti menang, Iya, ini iya. orang Jokowi segala macam. Tapi kan ada sisi lain yang Iya. saya sebagai akademisi, saya kan bukan politisi. Iya, iya, iya. Kalau sebagai politisi barangkali saya akan dukung, Iya, iya. akan dukung Pertanyaan Gibran. terakhir nih, Ya, Profesor. Akhir-akhir ini kan kita melihat kesehatan Pak Jokowi tidak prima, ya. iya, Itu bisa terlihat dari wajah beliau yang seperti agak bengkak dan lain sebagainya, yang banyak orang, banyak pakar mencoba-coba untuk ini. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan mistik-mistik kejawen, cerita-cerita kejawen yang berhubungan dengan apa namanya, dengan lengser ke Prabonnya seseorang tanpa dia melakukan madeg pandito? ya kalau secara rasional sebenarnya kan beliau ini mengalami post-war syndrome saja, kan, post-war syndrome dan nampaknya tidak siap gitu ya. Lah kemudian di luar perkiraan banyak Serangan juga. serangan gitu ya. Dan itu yang saya ketemu dengan salah satu tokoh politik gitu dia, ya, yang mengatakan dia bersyukur tidak seperti Jokowi. Coba ya kan? jadi dia bersyukur tidak seperti Jokowi gitu kan, diserang nggak bisa. Iya, Saya kira cuma Jokowi sekarang yang diserang setelah lengser itu. iya. Kan yang lain tidak ada. Iya, betul. Ya, dia bersyukur. Saya sempat heran juga, bersyukur. Ya bahasa ada kata bahasa, tercetus juga bahasa Jawa ya mungkin karma. Tapi itu kan kesadaran. Iya. Kalau saya secara rasional melihatnya post-war syndrome gitu Iya. yang dia tidak bisa tangani. Nah, sebenarnya kan yang agak mengherankan itu dia kan mantan presiden. Iya. Pelayanan kesehatan mesti pelayanan kesehatan presiden. Iya, Ya, betul. dari Subroto gitu. Nah, saya tidak tahu kenapa, tapi memang ada kebiasaan yang juga Pak Jokowi sangat ya tradisional. Misalnya pagi dia kan setahu saya ya, kalau makan itu kan tidak banyak dan cuma sekali dulu ya. Oh. Jadi ada alumni Unpad ya, kakak kelas saya gitu, dia menjadi kepala rumah tangga gitu ya, mengeluh, Iya. Kang, saya tuh bingung Jokowi jadi presiden itu. Kenapa? Kita kan kalau makan siang tuh kita siapkan, makan aku siapkan. Ya ini cuma soto yang harganya 15.000. Nah ini anggarannya besar gitu. Jadi sementara saya tahu persis, saya pernah datang kok diundang ke satu makan siang di salah satu menteri gitu, wah mewah betul. Jokowi tidak. Pagi-pagi dia tidak makan siang atau minum jamu atau apa gitu. Kemudian siang makan, malamnya tidak. Jadi memang ada semacam apa ya? Laku batin gitu yang tirakat gitu ya, tirakat yang dia pelihara. Kalau misalnya ada aspek kejawen apa ya, aspek-aspek ya sebutlah kejawen gitu. Di samping dia sekarang itu ada paranormal. Gitu. Yang sehari-hari menangani. Jadi saya tidak yakin juga sebenarnya apakah ada. Kalau saya melihat mungkin ada banyak serangan yang buat paranormal ya, ini kali mungkin sibuk ya, terus. Ya. Jadi dia ada di lingkungan itu, ya. Dan dia terkena dia di lingkungan paranormal memang ya sangat dihormati lah gitu kan. Jadi ini fenomena bagi saya Pak Jokowi itu mungkin ya kalau saya ya kadang saya bilang saya belum pernah ke rumahnya walaupun belum pernah datang gitu, sowan gitu ya. Nah, karena kalau sowan itu nilainya menjadi politis, kan agan lain ya. Nah, tapi saya melihat bahwa mungkin kesan Pak Jokowi itu dia tidak madeg pandito saja gitu. Harusnya kan dia dia tuh tenang gitu ya. Nah, dia tidak. Dan begini Mas, saya yang pernah menjadi pejabat negara, itu yang paling berat tuh turun, bukan naik. Oke. Ya. Iya. Nah, saya menyiapkannya turun, bukan naik. Dan itu berat. Bayangkan dan Jokowi tidak menyiapkan itu. Dan saya kira tidak menyiapkan. Ya. Sangat berat. Bayangkan, dia memegang 5 juta PNS, 500.000 tentara, berapa 400.000
polisi ya. Mhm. Uang berapa hampir 4.000 triliun. Ketika berganti dia tidak punya siapa-siapa, cuma tersisa ajudan. Iya. Hilang Oke. semuanya. Dan itu saya rasakan. Iya, 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 iya. Perasaan itu ada. Iya. Cuma kan kalau saya selalu bilang sama anak istri, yang harus dipertimbangkan itu turun, bukan naik. Iya. Karena ketika turun kita merasa kehilangan segalanya. Dan saya yakin, saya ingat ucapan dari, ada yang pernah cerita ke saya, Pak Sudarmono, Wapres itu. Wapres. Ketika dia selesai digantinya, dia pulang gitu, dia merasakan kok tidak ada pengawalan lagi, dia ada yang kosong gitu. Nah perasaan itu saya kira ada. Ada di Pak Jokowi. Ada. Mau tidak mau, dia kan orang besar. Berarti Gitu. Pak Jokowi tidak lulus pada urusan itu. Ya, Ya. ada aspek psikologis yang barangkali dia tidak seperti orang Jawa ya, yang harus kan kenapa harus Madeg Pandito itu sebenarnya Tidak kan, legowo berarti. iya. Madeg Pandito itu kan sebenarnya saya kira ini kearifan ya. Seorang raja atau seorang penguasa itu ketika selesai dia harus melepaskan semuanya. Nah, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Gitu. Saya kira itu faktor-faktornya. Gitu. Kalau soal lain, soal mistik segala macam, walau alam. Iya, terima kasih, Prof. Ya. Sobat Mandilog, di ujung percakapan ini kita belajar satu hal. Politik tidak pernah berdiri di ruang kosong. Ia selalu membawa warisan, budaya, simbol, bahkan cara manusia memandang kekuasaan. Profesor Benedict Anderson pernah menulis bahwa dalam kosmologi Jawa, kekuasaan tidak diciptakan, tetapi dikumpulkan dan dipusatkan. Ia seperti air yang harus mengalir ke satu tempat agar dunia tetap tertib. Tetapi republik modern berdiri di atas prinsip yang berbeda, bahwa kekuasaan bukan milik seseorang, melainkan amanah yang harus dibatasi. Disinilah dialektika bangsa ini berlangsung. Karl Popper pernah mengingatkan, the question of politics is not who should rule, but how we prevent rules from doing too much harm. Persoalan politik bukan siapa yang harus memerintah, tetapi bagaimana mencegah penguasa berbuat terlalu jauh. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW memberi peringatan yang jauh lebih tua. Sesungguhnya kalian akan sangat berambisi terhadap kekuasaan, padahal ia akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Imam Al-Ghazali mengingatkan, kekuasaan tanpa batas akan melahirkan kezaliman, sementara kekuasaan yang diawasi akan melahirkan keadilan. Karena itu, bangsa ini semestinya tidak boleh hanya memahami kekuasaan. Bangsa ini juga harus berani mengendalikan orang yang dipilih untuk memegang kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih.